Nama Kapolda Metro Jaya terseret kasus pembunuhan Brigadir J sempat diisukan diperiksa dan ditahan. Sebelumnya 36 anggota Polri diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. 5 orang diantaranya yaitu perwira di Polda Metro Jaya. Apa yang dituduhkan oleh masyarakat, apa yang dikhawatirkan ataupun yang dituduhkan pada masyarakat mengenai Polri itu adalah berbohong selama ini. Polri itu adalah kok seburuk itu ya, melakukan olah TKP seperti itu, kemudian kok sampai membuat skenario yang sebodoh itu gitu. Akhirnya sekarang terkuak lah. 5 anak buah Irjen Fadil diduga melanggar etik lantaran diduga turut menghalang-halangi proses pengungkapan kasus tersebut. Jadi ini bukan hanya etik tetapi ini juga pidana ya, obstruction of justice. Secara struktural harusnya Kapolda tahu 2 hal. Tahu kejadiannya dengan dilaporkan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Yang kedua, tahu kalau ada penggunaan alat-alat atau anak buahnya. Namun sampai hari ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada Fadil Imran. Padahal sulit untuk menyatakan Fadil Imran tak terlibat pada kasus ini. Oke, kalau pembunuhannya mungkin saja dia tidak terlibat, tapi proses menghalang-halangi penyidikan itu pasti terlibat. Kenapa? Karena semua anggotanya sekarang sudah diperiksa. Nah ini ya tetap saja buruk ya, mau salah satunya tetap buruk ya. Nah, jadi tahu tapi kemudian tidak bertindak buruk, atau katakanlah seandainya ikut juga melakukan obstruction of justice juga buruk. Kemudian kalau misalnya tidak tahu ya buruk juga, berarti dilampaui kewenangannya. Akibat daripada pemberitaan itu, maka spontan menimbulkan kesan publik bahwa polisi dianggap pembohong, menyiarkan berita bohong, karena berita yang disiarkan adalah sangat janggal, tidak masuk akal, dan kemudian memutarbalikkan kejadian seakan-akan begitu. Saya melihat ini sadis sekali, bahaya sekali kalau pemimpin di negeri ini dipimpin orang-orang semacam ini. Dan bagaimana dia bisa memberikan ketenangan, pelayanan, perlindungan kepada masyarakat kalau kepada anggotanya saja Ferdy Sambo berani tega, sadis membunuh anggotanya sendiri. Nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J setelah sebelumnya Jenderal Bintang 2 itu berpelukan dengan Irjen Ferdy Sambo. Rumor berkembang di lapangan menyebutkan bahwa Irjen Fadil Imran sempat diperiksa oleh tim khusus, bahkan disebut-sebut ditahan. Namun, Mabes Polri menjawab semua rumor soal kabar pemeriksaan dan penahanan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Dedi mengatakan saat ini tim sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir J agar segera dikirim ke kejaksaan. Di tengah kabar simpang siur keterlibatan Irjen Fadil Imran, kini ada 5 anak buahnya yang ditahan. Kelima anak buah Irjen Fadil Imran yang ditahan itu diantaranya 1 Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian, 2 Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Zusen, 3 Kasubdit Komnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rayundra Ramadansyah, 4 Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto, 5 Kadi 2 Jatanras Polda Metro Kompol Abdul Rohim. Periksa 63 polisi. Kabar terbaru, tim Inspektorat Khusus Polri telah memeriksa 63 polisi. Sebanyak 35 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik dengan merusak TKP dan barang bukti, serta menghambat proses penyidikan. Dedi juga mengatakan beberapa personil yang diduga menjadi pelanggar terkait kasus ini berada di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, katanya, personil yang diduga menjadi pelanggar ini akan diperiksa apakah melakukan pelanggaran kode etik atau dengan obstruction of justice. Sementara, secara pidana sudah ada 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pertama adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Ia dijerat pasal 338 Job pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Sementara, 3 lainnya adalah Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Ferdy Sambo sendiri. Ketiganya dijerat pasal 340 subsidiar 338 Junto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pelukan Kapolda Metro Jaya dan Ferdy Sambo. Video Irjen Ferdy Sambo menangisi pelukan Kapolda Metro Jaya Pol Fadil Imran beredar pada Kamis 14 Agustus 2022. Momen haru ini terekam dalam video berdurasi 26 detik yang diterima Kompas TV. Tampak Kapolda Metro Jaya bersalaman dengan langsung memeluk Irjen Ferdy Sambo
serta mengusap kepala dan punggungnya. Bahkan, Kapolda juga mencium kening Kadif Propam Polri itu. Tampak pula, Irjen Ferdy Sambo meneteskan air mata saat dipeluk oleh Irjen Fadil Imron. Kapolda Metro Jaya disebutkan berkunjung ke kantor Irjen Ferdy Sambo. Fadil Imron ikuti keputusan pimpinan Polri. Saat tempat paman di lingkungan Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus usai diduga melakukan pelanggaran etik, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron langsung memberikan arahan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Polda Metro Jaya mengaku akan patuh terhadap tiap keputusan yang diambil pimpinan Polri. Zulpan menambahkan pada Polda Metro Jaya menghormati apapun hasil pemeriksaan terhadap 4 anggotanya yang diketahui petugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Polda Metro tidak menghalangi penyelidikan oleh tim SUS yang dibentuk Kapolri dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Zulpan memastikan tiap penyidik Polda Metro Jaya akan kooperatif jika diperlukan untuk diambil keterangannya oleh tim SUS. Menurut Zulpan, arahan terbaru dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron adalah meminta para anggotanya untuk mendukung proses penyelidikan itu. Hal itu merupakan sikap Fadil agar kasus ini bisa terang benderang baik dari segi pidana dan etik. Pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi mengurai fakta mengejutkan. Bak ingin membantah cerita Deoli Payumara, mantan pengacara Baradae, Roni Talapesi, mengungkap kejadian sebenarnya di hari Jumat pada Brigadir J meregang nyawa. Seperti diketahui, Roni Talapesi kini resmi menjadi kuasa hukum Brigadir J. Baradae sendiri adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pemuda asal Manado itu tega menembak sebanyak 4 kali ke arah Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Aksi keji itu dilakukan Baradae atas perintah sang atasan, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kini resmi jadi pembela Baradae, Roni Talapesi menyebut kesaksian kliennya tidak berubah sejak awal kasus. Namun ada fakta baru yang diungkap Baradae kepada pengacaranya. Fakta itu terkait dengan tudingan Baradae berniat menghabisi nyawa Brigadir J demi uang. Tak hanya fakta tersebut, pengacara Baradae juga menceritakan detik-detik dirinya menembak Brigadir J. Ternyata saat itu Brigadir J berada dalam posisi yang tidak pasrah. Diungkap Roni Talapesi berdasarkan cerita Baradae, Brigadir J yang kala itu hendak dihabisi nyawanya tampak meletakkan kedua tangannya di depan dada. Hal itu seolah jadi tanda Brigadir J ingin menghindar atau menghentikan aksi tembak Baradae yang diperintah Ferdy Sambo. Kendati belak-belakan soal posisi tangan Brigadir J saat hendak ditembak Baradae, Roni Talapesi enggan terbuka soal posisi Ferdy Sambo di situasi tersebut. Sebab menurut Roni Talapesi, hal itu biar nanti dijelaskan oleh penyidik kepolisian saja. Versi lain dari Deoli Payumara, cerita yang disampaikan Roni Talapesi nyatanya berbeda dari pengacara Baradae terdahulu, Deoli Payumara. Masih dilansir dari Kompas TV, Deoli Payumara sempat mengurai kesaksian dari Baradae. Kala itu Baradae juga menceritakan detik-detik Brigadir J dihabisi nyawanya oleh Baradae. Berbeda dengan cerita Roni Talapesi, Deoli Payumara menyebut posisi tangan Brigadir J saat hendak ditembak adalah meletakkan di belakang kepala.